Halo, assalamualaikum. Ini adalah pertemuan kelima, yaitu pemrograman akuntansi satu. Nah, di pemrograman akuntansi satu ini kita akan membahas tentang basis data, migration, dan seeding. Basis data yang disupport oleh Laravel itu sebenarnya ada 4, yaitu MySQL, Postgre, SQLite, dan SQL Server. Tapi kita di sini akan menggunakan MySQL. Nah, di sini di konfigurasinya ada di config database sebenarnya. Config lalu masuk ke database. Ini ada konfigurasinya. Untuk mempermudah disediakan pula di Laravel itu ada env. Jadi kita cukup mengaturnya ada di sini aja. Langsung aja buka di env lalu ganti database Anda ke DBPA1. Nah, dibikin dulu. Kalau sudah, Anda baru bikin di sini DBPA1 new database, penamaan DBPA1 create. Nah, di sini seperti punya saya tanpa mengisikan tabel. Kita udah bikin nama databasenya. Sebelumnya, kalau kita mau melakukan interaksi antara basis data dengan Laravel itu ada dua metode atau dua kelompok caranya, yaitu code burst. Yaitu metode ini pemrogram tidak perlu merancang basis data atau kita coding sambil membuat database-nya. Database-nya dilakukan pembuatannya melakukan prosesnya di terminal atau lewat bantuan PHP artisan di Laravel, ya kan? Lalu yang kedua adalah database first. Jadi Anda merancang database-nya dulu, merancang hubungan antar tabelnya mungkin. Nah, kalau udah baru dikonekkan antara database ke Laravel-nya. Namun di kali ini kita akan pakai metode yang pertama, yaitu code first. Jadi kita coding bareng sambil bikin database-nya. Kalaupun Anda sudah punya database-nya, itu nggak perlu memakai proses migration atau seeding seperti yang akan mau kita bikin. Tapi karena kita menggunakan metode code first, kita pembuatannya dilakukan menggunakan migration dan seeding untuk proses pembuatan tabel dan koneksinya. Oke, sekarang saya udah punya database-nya, yaitu DBPA1 ya, database-nya di sini. Nah, kita udah punya DBPA1, lalu selanjutnya kita akan membuat mahasiswa atau membuat tabel mahasiswa. Cara membuat tabel mahasiswa adalah PHP Artisan Make Migration. PHP Migration atau ini, lalu ini pastekan ke terminal ya. Ini tinggal masuk ke bagian atas new terminal, lalu akan muncul seperti ini. Oke, PHP Artisan Make Migration mahasiswa. Ini akan terbuatkan file baru di dalam folder database, masuk ke database lalu folder migration. Ya, masuk ke app dulu, app lalu database lalu folder migration. Nah, ini di bagian bawah itu kita akan sediakan public function app. Nah, disinilah kita membuatnya. Kita bikin dulu di codingan kita seperti ini dengan ketentuan yaitu ID, name, nama MHS, dan jurusan dengan tipe varchar. Oke, selanjutnya kita copy paste untuk pembuatan field tabelnya, yaitu ada ID, name, dan juga nama mahasiswa. Kita paste. Oke. Selanjutnya kita nama MHS, jurusan, dan timestamp. Timestamp ini untuk merekam waktu. Jadi nanti timestamp ini akan meliputi dua field, yaitu created at. Nanti akan nambah field baru yaitu created at dan updated at. Jadi perubahan database ini dibuat kapan atau pengisian tabelnya itu barisnya kapan. Dan juga kalau ada pergantian atau update tertentu pada
umpamanya nama mahasiswa atau jurusannya ganti, itu akan terekam di updated at tanggal berapa, jam berapa. Jadi nantinya di tabel kita akan ada ID, name, nama mahasiswa, jurusan, created at atau dibuat tanggal berapa, dan updated at yaitu dirubah tanggal berapa dan jam berapa. Lalu tambahkan ini scheme drop if exist, kalau ada tabel namanya mahasiswa otomatis dihapus. Kita udah bikin untuk tabel mahasiswa. Sekarang proses membikinnya pakai PHP Artisan Migrate, yang artinya tolong PHP Artisan tolong bikinin mahasiswa. Ketentuannya sudah saya bikinkan di sini gitu. Itu ibaratnya. Oke, kita klik PHP Artisan Migrate. Nah, otomatis terbuat nih dengan user, password reset, dan file job yang ada defaultnya udah di sini disediakan. Kalau yang 3 file ini adalah file dasar dari Laravel. Sekarang kita udah punya tabel, yaitu ada file, mahasiswa, migration, dan sebagainya. Lalu kita cek di bagian mahasiswa ya. Kita tadi kan menambahkan timestamp. Timestamp ini adalah created at, updated at. Jadi kalau kita melakukan perubahan melalui Laravel, akan terekam tanggal berapa dan update-nya itu kapan. Nah, ini menariknya di Laravel itu seperti itu. Jadi semua data itu terekam tanggal berapa dan jam berapanya. Nah, ini. Oke, sekarang kita akan melakukan proses seeding. Proses seeding ini untuk menginputkan data ibaratnya ya. Menginputkan data di tabel mahasiswa. Kita contoh PHP Artisan Make seeder, mahasiswa seeder. Kita klik enter. Kita udah terbuat untuk seedernya. Kalau tadi kan migration untuk bikin tabel. Seeding ini untuk membuat isian dari tabel. Kita akan diisi apa? Nah, diisi data yang seperti ini nih datanya. Lalu sebelum kita melakukan penambahan data, maka kita akan bikin model dulu, karena model ini urusannya dengan database ya. Kita bikin model, caranya adalah PHP Artisan Make Model mahasiswa. Nah, ini untuk penghubung antara Laravel ke database. Ternyata saya udah bikin. Nah, ini udah bikin ya. Kalau yang belum silahkan bikin. Kita udah punya model mahasiswa juga. Sekarang kita kunci tabel kita dengan nama mahasiswa. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena di Laravel ini ada ketentuan atau sebuah rules kalau nama tabel itu akan ditambahkan kalimat jamak. Jadi kalau kita mengolah mahasiswa berarti masuknya ke mahasiswas, karena jamak dari sebuah benda itu ada tambahan s di belakangnya. Ini ketentuannya. Makanya supaya tidak ada error, maka kita harus mengunci bahwa yang akan kita gunakan adalah tabel mahasiswa. Jadi kalau mengubah bagian model mahasiswa atau mengakses ke tabel mahasiswa, dia akan dikunci namanya adalah tabelnya adalah mahasiswa, jangan ditambahkan s. Kita ngasih tahu ke Laravel, jangan ditambahin s ya untuk tabel mahasiswa, karena kita kunci dengan namanya mahasiswa. Setelah kita bikin model dan kita kunci nama tabelnya, karena kita bahasa Indonesia kan enggak tambahan s ya, makanya kita harus melakukan seperti ini. Setelah kita kunci nama tabel kita, habis itu sekarang kita lagi inputkan data. Inputnya ada di seeder tadi, mahasiswa seeder. Kita inputkan
di bagian public function run. Jadi prosesnya itu ada di dalam public function ya, jangan di luar. Kita rapikan dulu, tab, kita Ctrl S jangan lupa. Kita udah bikin datanya, data inputan mahasiswa kita. Nah, ini cara membacanya adalah $MHS1 adalah data baru yang akan dimasukkan ke tabel mahasiswa. Dengan ketentuannya MHS1 itu terus field name kita akan isikan ini. Field nama MHS kita isikan selfie. Field jurusan kita isikan sistem informasi akuntansi. Dan untuk timestamp, karena kan kita punya timestamp juga ya, created at dan updated at, itu ini otomatis akan diisi secara langsung oleh si Laravel atau sistem. Lalu kita udah bikin seperti ini, sekarang baru kita bikin nyuruh PHP Artisan agar membuatnya. Ayo tolong dibuatkan inputannya ke database kita. Database kita masih kosong ya. Kita suruh si Laravel ada error. Kita harus menggunakan use app mahasiswa. Jadi dikoneksikan nih seeder kita ke model kita, karena model kita lah yang berurusan dengan database. Kita use dulu. Use app mahasiswa titik koma ya. Ini use app mahasiswa, saya tadi kelupa. PHP Artisan seeder. Nah, kita udah terbikin ya, otomatis kalau kita reload datanya akan masuk ke sini dengan inputan tambahan jamnya. Nah, ini jamnya ini ada error di bagian jam. Karena mungkin settingan dari ini PHP My Admin saya itu bukan jam Bangkok. Mungkin itu problemnya. Tapi kita kesampingkan dulu, yang penting tanggalnya kita inputnya benar. Oke, udah. Ini tadi kan ada inputan name, nama mahasiswa, jurusan, lalu ada proses save, artinya oke disimpan ya, tolong disimpan. Nah, itu baru proses penyimpanan ke database. Lalu makanya ini harus ada proses save-nya atau penyimpanannya. Nah, itu mungkin cara pembuatan nanti bisa dicoba membuat tabel seperti ini, tabel jurusan ya, jurusan dengan ketentuan seperti ini. Tinggal merubah aja bagian mahasiswa ke jurusan. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Jikalau ada pertanyaan bisa langsung di chat atau komen di bawah, atau bisa japri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.